Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa dalam inspirasi Sabda Allah hari ini. Dalam Injil hari ini, Markus 16 ayat 9-15 dikisahkan bagaimana para murid ternyata ragu-ragu, bahkan tidak percaya akan kebangkitan guru mereka, Yesus Kristus yang mulia. Walaupun Maria Magdalena dan kedua sahabat mereka yang dari Emmaus menyampaikan Kristus yang bangkit mulia karena mereka mengalami penampakannya, tetapi dikatakan para murid ini tetap mengurung diri, bersembunyi. Mereka takut, mereka ragu, bahkan tidak percaya akan kebangkitan guru mereka, kebangkitan Yesus Kristus yang mulia. Sehingga Yesus mengecam para rasulnya, para muridnya. Itu dikatakan dalam Injil hari ini ayat 14. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Saudara-saudariku, apakah kita percaya kepada Yesus yang bangkit mulia? Ataukah kita seperti para rasul, ragu-ragu, tidak percaya? Banyak orang mengatakan, saya orang Katolik, saya sudah dibaptis, saya sudah menerima sakramen-sakramen, Ekaristi, sakramen Krisma, bahkan sakramen-sakramen yang lainnya. Tetapi cara hidup mereka tidak menampakkan Yesus yang bangkit mulia. Mereka tidak mengalami kehadiran Yesus, mereka tidak mengalami Yesus yang hidup. Hidup mereka tidak diubah, tidak berubah. Mereka masih berfokus dengan pemenuhan diri mereka sendiri. Mereka sulit untuk diajak bekerja sama dalam hal bagaimana mengambil bagian dalam pelayanan. Padahal mengimani Yesus sama dengan percaya dan berbagi kepada orang lain. Hal itu dikatakan juga dalam bacaan yang pertama ketika Rasul Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian akan Yesus yang bangkit. Mereka mengalami Yesus yang hidup sehingga mereka memberikan kesaksian. Mereka mengajar banyak orang di Bait Allah. Dan karena banyaknya orang mengajar dan yakin akan pewartaan mereka, dikatakan banyak yang memberi diri dibaptis sampai 5.000 orang. Bisa kita bayangkan 5.000 orang, bukanlah jumlah yang kecil. Bisa dikatakan satu paroki atau muncul paroki yang baru, paroki besar di suatu kota. Mengapa? Karena mereka berbicara atas nama Yesus dan juga dalam kuasa Yesus. Sehingga mereka tidak hanya mengajar Petrus dan Yohanes, bahkan mereka bisa menyembuhkan orang lumpuh karena kuasa Yesus. Ketika pemimpin-pemimpin Yahudi melarang, bahkan mengancam mereka supaya jangan berbicara atas nama Yesus, jangan lagi mengajar tentang Yesus, mereka tetap melaksanakannya. Bahkan mereka menantang balik, mengatakan silahkan para pemimpin Yahudi putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes begitu yakin akan Yesus yang bangkit mulia, mengalami kuasa, mengalami perubahan, mengalami kasih Yesus guru mereka. Kita pun juga dipanggil oleh Yesus untuk memberikan kesaksian.
Seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, ayat 15. Kata Yesus kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Apakah kita sudah memberitakan Yesus? Apa kita sudah memberikan kesaksian? Ataukah belum? Karena kita ragu. Mengapa belum? Banyak faktor. Tetapi salah satu faktor karena kita tidak percaya atau tidak mengimani Yesus yang sungguh hidup, atau tidak mengalami Yesus yang sungguh hidup. Kalau kita mengalami Yesus yang sungguh hidup, kita akan diubahkan, kita akan berubah dari cara hidup kita yang lama. Sikap-sikap kita yang tidak pantas, tidak berkenan kepada Tuhan, itu menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang murah hati, menjadi periang, mudah mengampuni, mudah memaafkan, mau berkorban dan mau berbagi kepada sesama. Itulah kesaksian yang nyata. Itulah cara hidup orang Kristen, orang Katolik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu, atas kehadiran-Mu setiap saat dalam kehidupan kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya kami berani memberikan kesaksian akan kebangkitan-Mu, sehingga banyak orang yang semakin mengalami kasih-Mu, mengalami berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.